Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Gubernur Kalsel dan Bupati Banjar di TPS 08 Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, terpaksa diulang karena ada belasan surat suara yang sudah dicoblos duluan oleh Ketua KPPS setempat. Seorang pria Parubaya di Banjarmasin Jumat pagi 11 Desember lalu dilaporkan tenggelam di Sungai Martapura setelah melompat dari atas jembatan. Diduga pria Parubaya tersebut mengalami depresi sehingga nekat melompat dari atas jembatan ke sungai untuk mengakhiri hidup. Diduga mengecam pemerintah dan kepolisian terkait penembakan 6 pengawal Habib Rizik Syihab, aktivis dan mantan anggota DPRD Kalimantan Selatan Anang Rosadi Adenansi dipanggil polisi. Vaksin COVID-19 diperkirakan akan mulai diproduksi massal di bulan Januari 2021 mendatang. Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang akan diprioritaskan untuk mendapat vaksin bernama Sinovac itu. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan uji coba vaksin COVID-19 terhadap 1.620 relawan yang dilakukan oleh Bio Farma akan selesai pada akhir tahun ini. Ia berharap uji coba vaksin COVID-19 itu berhasil dan mendapat rekomendasi izin edar sehingga pada bulan Januari 2021 mendatang, vaksin bernama Sinovac itu sudah bisa diproduksi massal. Menurutnya vaksin tersebut akan diprioritaskan untuk 3 daerah yang disoroti oleh Presiden dan Kalsel merupakan salah satunya. Ibnu Sina menyatakan pihaknya juga telah mengusulkan prioritas vaksin COVID-19 itu untuk warga Banjarmasin saat mengunjungi laboratorium Bio Farma di Bandung pada beberapa waktu lalu. Dan yang paling penting adalah 3 daerah yang jadi perhatian Presiden kemarin. Salah satunya adalah Kalimantan Selatan. Tapi juga harus dilihat kondisi terakhir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau kami sudah memperjuangkan pada saat kunjungan ke laboratorium Bio Farma di Bandung, sudah menyampaikan secara khusus bahwa kondisi Banjarmasin seperti ini, dan kami minta juga untuk diberikan semacam prioritas lah, karena kita termasuk yang disorot juga secara nasional. Walaupun alhamdulillah sekarang kan sudah zona hijau lah. Nah, ini harus kita pertahankan. Jika perkiraan vaksin COVID-19 diproduksi massal pada Januari 2021 mendatang terrealisasi, maka pada bulan Februari hingga Maret 2021, vaksin tersebut sudah bisa diedarkan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Guna membantu meningkatkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19, puluhan warga desa Gudang Tengah, Kabupaten Banjar, diberi pekerjaan oleh salah satu pihak swasta. Sedikitnya ada 50 warga desa Gudang Tengah, Kabupaten Banjar, yang diberi pekerjaan oleh salah satu pihak swasta yang membuka lokasi pertambangan pasir di kawasan setempat. Pemberian pekerjaan tersebut berlangsung pada Sabtu siang lalu ditandai dengan acara syukuran bersama dan perjanjian kerjasama. Melalui bantuan pekerjaan ini diharapkan perekonomian warga setempat kembali meningkat meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Pihak pemberi pekerjaan Panca Bagus mengatakan, melalui pertambangan pasir yang ia buka di desa ini, ia berharap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi kepada pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah atau PAD. Wilayah Desa Abubung Jaya dan Desa Gudang Tengah. Karena beberapa hari yang lalu
izin kami atas nama CP Berkat Niaga sudah terbit, sehingga ini sebagai langkah awal kami untuk melaksanakan kegiatan pertambangan kami di desa ini. Kedua, kami harapkan atas kehadiran kami di sini akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di desa ini. Sementara tokoh masyarakat Desa Gudang Tengah, Zamhuri merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan pekerjaan yang diberikan untuk warga setempat. Karena mencari peluang usaha untuk masa ini kan sulit nih. Jadi kami sangat berterima kasih atas juga dibantu oleh penyandang dana seperti Pak Haji Badawi yang dulu kan izin kami itu sampai kemanek kan di waktu 2019 karena modalnya kan tidak lagi. Setelah itu dilanjutkan oleh beliau ini yang menyandang dana dan meneruskan izin-izin kita ini sampai kayu produksi ini. Jadi kami sangat terima kasih dan bangga. Jadi ini bisa Di lahan seluas 5,2 hektar inilah, puluhan warga Desa Gudang Tengah akan bekerja untuk meningkatkan kembali perekonomian mereka yang terdampak pandemi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Di Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, terdapat seorang warga yang sangat kreatif memanfaatkan bahan baku dari batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan loh. Seperti miniatur satwa endemik bekatan, figura, pot bunga, topeng, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Dia adalah Sumaji, warga Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Tidak hanya membuat berbagai macam kerajinan dari batok kelapa, Sumaji juga memanfaatkan isi kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan energi dan stamina, juga mengurangi peradangan kronis. Sumaji mengatakan bahan utama kerajinan dibuat dari tempurung kelapa, namun isi kelapa tidak dibuang, melainkan memanfaatkannya untuk membuat VCO. Sumaji menggeluti kerajinan dari batok kelapa ini sudah kurang lebih selama 4 tahun. Namun sayangnya usaha ini terkendala pemasaran dan peralatan yang digunakan masih belum lengkap. Sementara ini, untuk membuat berbagai kerajinan, Sumaji hanya bisa mengandalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk memasarkan hasil kerajinan buatannya, terkadang Sumaji hanya memasarkannya saat event peringatan hari jadi kabupaten atau provinsi saja. Kelapa dalam sebuah, jadi dari tempurungnya, dari sabutnya, dari manggar-manggarnya, dari upihnya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan semua itu bisa digunakan, bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, kalau untuk kelapa dalamnya sendiri, ya kita sudah membuat VCO, jadi virgin coconut oil itu kita sudah kita buat dan ini sudah kita pasarkan. Dan insya Allah masyarakat kita di lingkungan kita ini sudah bisa sudah mengetahui juga, bahkan sudah ada yang menggunakan untuk pengobatan karena ini sifatnya herbal.
Sumaji berharap adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang usahanya, baik berupa peralatan maupun pemasaran. Selain agar dapat mengembangkan hasil kerajinannya, melalui usaha ini diharapkan juga nantinya dapat memberdayakan warga di sekitarnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.